Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada lanjutan perkuliahan mata kuliah geometri, dan pada video ini merupakan lanjutan dari pertemuan 5.b. Kita namakan pertemuan 5.c dan pada kesempatan ini kita akan membahas aplikasi atau penerapan konsep kekongruenan segitiga. Ini segitiga ya, maksudnya kurang segitiga pada problem atau masalah. Tentu saja problem ini bisa terdiri dari teorema-teorema yang perlu untuk dibuktikan dan juga soal yang menuntut untuk dibuktikan atau dicari. Tujuan perkuliahan pada kesempatan ini, setelah mengikuti pembelajaran pada bagian ini, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep kekongruenan segitiga pada problem, baik pada pembuktian teorema atau pembuktian soal-soal yang diberikan. Tapi sebelumnya kita recall dulu atau mengingat kembali definisi dari dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga adalah kongruen jika 6 bagian. Jadi 6 bagian di sini adalah tentu saja adalah pasangan-pasangan sudutnya ada 3 dan pasangan-pasangan sisinya ada 3. Dari segitiga yang pertama adalah kongruen dengan 6 bagian yang berkorespondensi pada segitiga yang kedua. Ini juga sudah kita jelaskan pada video sebelumnya pada pertemuan 5.b. Kita lihat kembali definisi secara lebih rinci. Dari definisi yang di atas, maka kita sebenarnya bisa menurunkan kembali. Kita bisa narasikan dalam bentuk definisi yang di bawahnya ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE jika dan hanya jika sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, sudut C kongruen dengan sudut F, sisi AB kongruen dengan sisi DE, sisi BC kongruen dengan sisi EC, dan sisi CA kongruen dengan sisi CD. Dan ini hubungannya bisa dibalik ya, bersifat biimplikasi karena definisi bersifat reversible. Jadi nanti ketika dua buah segitiga itu kongruen, maka berlaku ini, keenam bagiannya kongruen. Atau jika diketahui keenamnya kongruen, maka kita bisa katakan atau bisa kita simpulkan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Dan ini adalah istilah saja, bahwa nanti ketika dua buah segitiga sudah kita ketahui kongruen, maka corresponding parts of congruent triangle are congruent. Ya, di sini berarti bagian-bagian yang berkorespondensi pada segitiga yang kongruen adalah kongruen. Jadi ketika kita sudah mampu membuktikan dua buah segitiga kongruen, maka kita akan bisa menyimpulkan keenam bagian yang saling berkorespondensi dari kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Dan pernyataan yang di bawah ini sebenarnya adalah juga sama dengan pernyataan yang di atasnya ini. Jadi nanti ketika menjumpai istilah C, P, C, TC, berarti kita artikan bahwa corresponding parts of congruent triangle are congruent. Nah, kemudian untuk menunjukkan dua segitiga kongruen, maka kita tidak perlu menunjukkan keenam bagian yang berkorespondensi kongruen, tetapi ada postulat yang menjamin kita, yaitu postulat side angle side, postulat side ya. Side angle side tadi adalah sisi sudut sisi, kemudian postulat side adalah sisi, kemudian postulat angle side angle atau sudut sisi sudut, kemudian teorema angle side, atau boleh juga dituliskan as side angle atau sisi sudut. Baik, itu adalah recall atau mengingat kembali materi sebelumnya.
Dan kita mulai contoh yang pertama. Diberikan segmen AB dan segmen CD. Ya, mereka saling bisektor satu sama lain pada titik M. Kemudian segmen AC diketahui kongruen dengan segmen DB. Nah, seperti ini dalam gambar. Jadi bisektor satu sama lain itu artinya adalah AB menjadi bisektor CD. Ya, saya ulang, segmen AB menjadi bisektor segmen CD, berarti membagi segmen CD menjadi dua bagian sama panjang atau kongruen, dan sebaliknya segmen CD menjadi bisektor segmen AB. Jadi segmen AB menjadi membagi dua bagian segmen CD, yaitu di M, sehingga CM kongruen dengan CD nanti. Itu adalah definisi bisektor. Kemudian segmen CD juga demikian, menjadi bisektor segmen AB, sehingga segmen CD ini membagi dua bagian segmen AB sama panjang atau kongruen, sehingga nanti AM kongruen dengan BM atau MB. Kemudian yang ini ditambahkan, diketahui pula segmen AC kongruen segmen DB. Nah, pertanyaannya adalah buktikan bahwa segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMD. Nah, kita lihat buktinya sudah ada di sini. Pertama, nomor 1, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita lihat nomor 2 ya, atau nomor 1 dulu kita lihat AB dan segmen AB dan segmen CD bisektor satu sama lain di M. Ya, alasannya diberikan. Nah, akibat nomor 1 seperti yang sudah saya terangkan tadi, ya, dia bisektor satu sama lain. Jadi bisektor itu kalau untuk segmen garis berarti membagi segmen menjadi dua bagian yang kongruen atau sama panjang. Sehingga tentu saja hasilnya atau akibatnya adalah AM kongruen MB. Ini akibat dari bahwa segmen CD bisektor segmen AB. Lalu diperoleh pula segmen CM kongruen dengan segmen MD. Ya, ini karena segmen AB menjadi bisektor segmen CD. Ya, di sini diberikan keterangan alasannya atau reasonnya jika sebuah segmen adalah bisektor, ya segmen-segmen yang terbentuk adalah kongruen. Kemudian yang ketiga, segmen AC kongruen segmen DB diberikan atau given. Nah, ini. Sehingga dari nomor 2 dan 3 ini adalah side, ini side lagi, nomor 3 side lagi, sehingga kita memiliki bekal untuk menunjukkan bahwa kedua segitiga ini kongruen, yaitu side, side, side. Sisi, sisi, sisi. Sehingga yang keempat atau terakhir, kita bisa menunjukkan bahwa segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMD dengan reason atau alasan postulat side, side, side. Atau postulat ke-12 kalau tidak salah ya di penomoran pada referensi kita. Berikutnya contoh yang kedua, diberikan di sini segmen PM tegak lurus dengan segmen MQ. Kemudian segmen MN kongruen dengan segmen NQ. Lihat bangun atau gambar pada 3.1. Nah, di sini seperti ini. Jadi segmen PN tegak lurus dengan segmen MQ, kemudian segmen MN kongruen atau sama panjang dengan segmen NQ. Dari yang diberikan ini diminta untuk membuktikan bahwa segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNQ. Nah, di sini sudah dituliskan buktinya, kita memahami saja. Yang pertama,
Jadi ini bukti langsung ya, sama dengan contoh yang pertama tadi, disajikan dengan tabel. Bisa juga Anda nanti menyajikannya dalam narasi seperti yang pernah saya tampilkan pada slide-slide sebelumnya. Jadi tidak perlu menggunakan tabel, dan itu juga tidak mengapa. Nomor 1, segmen PN tegak lurus segmen MQ. Alasannya given atau diberikan di soal. Yang kedua, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Di gambar ini sudut 1 dan sudut 2 adalah sudut yang terbentuk oleh segmen PN dan segmen MQ. Karena tadi tegak lurus, maka tentu saja nilainya adalah siku-siku. Sudut 1 siku-siku dan sudut 2-nya juga siku-siku. Dan ini mudah dipahami sehingga keduanya kongruen. Kita bisa juga baca di sini alasannya, jika dua garis tegak lurus atau saling tegak lurus, they meet to form, mereka bertemu untuk membentuk congruent adjacent angle. Jadi ini menggunakan definisi tegak lurus juga boleh ya, karena memang definisi tegak lurus adalah dua garis yang bertemu dan membentuk sudut persisian yang kongruen. Atau ketika dilanjutkan lagi, maka menghasilkan siku-siku ya teoremanya. Anda masih ingat pada pertemuan sebelumnya. Baik, nomor 3, MN ya, segmen MN kongruen dengan segmen NQ. Tentu saja alasannya diberikan di soal. Kemudian yang keempat, PN ya, segmen PN maksud saya kongruen segmen PN ya, identitas atau refleksif. Ya, tentu saja karena segmen PN ini atau sisi PN ini dipakai oleh kedua segitiga ya atau bersekutu, tentu mudah dipahami bahwa panjangnya sama ya, atau dituliskan di sini refleksif atau identitas. Sehingga kesimpulannya nomor 5 terakhir adalah kita tadi lihat kembali di sini ada angle. Kemudian nomor 3-nya side, nomor 3-nya side ya. Dan lihat posisinya MN NQ ya, MN NQ lihat, kemudian PN. Nah, kemudian sudut 1 dan sudut 2 adalah angle yang diapit ya, atau include kemarin bahasanya, atau yang diapit oleh kedua sisi. Misalkan 1 diapit oleh MN dan PN. Kemudian sudut 2 diapit oleh NQ dan PN. Sehingga memenuhi angle ya tadi ya, side ini side, tapi karena posisinya seperti ini tadi, maka memenuhi SAS atau side angle side. Sehingga nomor 5 disimpulkan segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNQ. Berikutnya contoh yang ketiga, diberikan segmen AC kongruen dengan segmen DC. Kemudian sudut 1 kongruen sudut 2. Lihat gambar atau bangun pada 3.11 di sebelah kanan. Anda bisa amati di sini segmen AC kongruen dengan segmen DC. Kongruen di sini berarti artinya kedua segmen tersebut sama panjang. Panjang AC sama dengan panjang DC. Kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Artinya besar sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Buktikanlah bahwa segitiga ACE kongruen segitiga DCB. Anda bisa lihat ACE ini. Kemudian segitiga DCB, DCB. Baik, untuk membuktikan ini maka kita perlu ingat kembali bahwa postulat yang disediakan ada SAS, ada ASA, ada triple S, dan juga teorema AAS ya, atau SAA. Maka kita bisa memilih keempatnya untuk menunjukkan kedua segitiga ini kongruen. Ya. Nah, di sini sudah ada informasi diberikan di soal bahwa ini side, ini angle. Jadi sudah ada set dan angle. Ya, tidak mungkin SSS ya. Kita tentu saja menduga begitu ya. Sehingga yang mungkin kemungkinannya adalah bisa ASA atau SAA. Tapi di soal ini yang diberikan atau diketahui hanya satu informasi bahwa segmen AC
kongruen segmen DC. Kita tidak tahu bahwa atau belum tahu bahwa segmen AC kongruen dengan segmen DB. Kalau segmen AE kongruen dengan segmen DB, misalkan di sini ditambahkan begitu ya oleh soal, maka kita bisa menggunakan SAS. Ya. Sehingga kita sekali lagi harus berupaya untuk menemukan satu lagi ya, sudut ya. Sudut manakah itu? Maka kita lihat pembuktiannya. Baik ya. Jadi nomor 1 dalam pembuktian ini sekali lagi juga disajikan menggunakan tabel bukti langsung. Yang pertama, segmen AC kongruen segmen DC. Ya, ini ya diberikan di soal. Sudah diberikan given. Kemudian segmen sudut 1 kongruen sudut 2. Given juga sudah diberikan di soal. Ya. Kemudian nah ini yang perlu kita jeli, yaitu sudut C kongruen dengan sudut C. Ingat ya, segitiganya adalah ACE dan segitiga DCB. Masing-masing memiliki atau menggunakan sudut C, bersekutu di C sudutnya ya. Ya, jadi C yang pertama ini adalah ya misalkan sudut ACE gitu ya. Jadi Anda memandangnya sudut C ini bisa ACE, kemudian C yang kedua adalah DCB. Bisa dipahami ya. Jadi C ini digunakan, sudut C ini digunakan oleh kedua segitiga. Yang pertama ACE ya, atau boleh Anda tuliskan di sini C ini Anda tuliskan dengan ACE, kemudian C yang kedua ini Anda tuliskan DCB. Oke. Berimpit ya atau identitas. Sehingga ada dua sudut ya. Kemudian ada satu sisi yang diapit sudut. Bisa dimengerti ya, karena tadi lihat posisinya di sini AC, kemudian sudut 1 dan C-nya di sini. Ya, jadi sudutnya mengapit sisi. Kemudian sudut 2 dan sudut C mengapit sisi DJ, sehingga kita bisa mengatakan kedua segitiga, yaitu segitiga ACE dan segitiga DCB kongruen. Tentu saja kita tuliskan di sini postulat angle side angle atau ASA. Baik, kita masuk ke contoh yang keempat, dan contoh ini sudah pernah saya berikan di permulaan awal perkuliahan sebagai contoh bukti ya. Dan di sini kita akan membahas lebih jauh karena Anda sudah menerima konsep kongruensi segitiga, sehingga Anda bisa lebih memahami sekarang. Pada gambar di bawah ini, jadi gambar di bawah ini adalah segitiga ABC ya. Kemudian segmen AB kongruen segmen AC atau sisi AB kongruen segmen AC. Ya, kongruen sama panjang, berarti AB sama panjang AC. Kita tentu bisa sebut ini adalah segitiga sama kaki atau isosceles. Kemudian di sini diberikan juga di soal segmen AD adalah garis bagi sudut BAC. Nah, berarti AD ini membagi dua bagian dari sudut BAC menjadi dua bagian yang kongruen. Jadi BAC dibagi dua oleh AD sama besar atau kongruen, berarti tidak lain adalah sudut BAD nanti kongruen dengan CAD sama besar. Baik. Buktikan di sini bahwa AD juga merupakan garis tinggi. Sehingga kita perlu ingat kembali apa itu definisi garis tinggi. Kalau garis bagi tadi membagi sudut, kalau garis tinggi tentu ditarik dari A dan tegak lurus BC. Sehingga untuk menunjukkan AD garis tinggi, maka kita tunjukkan saja bahwa AD dan BC siku-siku. Nah, atau karena siku-siku berarti sudut ADB atau sudut ADC masing-masing 90 derajat. Ya, atau ini kongruen, maka ini 90 derajat.
Berarti langkah kita adalah untuk menunjukkan AD garis tinggi, maka kita perlu menunjukkan bahwa segitiga ADB atau ADC 90 derajat. Salah satu saja, karena nanti kalau ADB siku-siku atau 90 derajat, maka tentu saja ADB karena bersuplemen, maka ADC juga pasti siku-siku atau 90 derajat. Sehingga langkah kita adalah mengarah, pembuktian kita mengarahkan ke menunjukkan ADB sudut siku-siku atau ADC siku-siku. Sehingga nanti AD merupakan garis tinggi. Baik, saya pindahkan gambarnya di sini. Ini adalah bukti dari contoh, maaf ya, ini contoh 4. Salah ketik ini, contoh 4. Nah, ini langsung saya tampilkan. Yang pertama, segmen atau sisi AB kongruen sisi AC. Ya, given, diketahui. Kemudian AD adalah garis bagi sudut BAC. Ya, given, diketahui di soal juga. Kemudian nomor 3 ini adalah akibat nomor 2. Anda boleh tambahkan di sini ya narasinya, akibat nomor 2 juga boleh. Ini saya langsung sudut BAD kongruen sudut CAD, karena tadi AD garis bagi. Definisi garis bagi sudut atau bisector of angle. Jadi nomor 3 akibat nomor 2. Oke, kita sudah punya sisi nomor 1, kita sudah punya angle pada nomor 3. Nah, kurang satu lagi. Apakah ini SAS atau ASA ya? Tapi di sini kita mudah melihat bahwa segmen AD itu dipakai oleh kedua segitiga ya. Ya, segitiga ABD dan segitiga ACD. Tentu saja segmen AD kongruen segmen AD atau sifat refleksif atau identitas. Yang kemudian nomor 5 dari poin 1, 3, 4 ini ya, side. Kemudian di sini angle, ini side, maka segitiga BAD kongruen segitiga CAD. Postulat SAS, side angle side. Kemudian akibat dari nomor 5 karena kongruen, maka berlaku ini tadi ya, CPCTC. Ya, corresponding parts of congruent triangle are congruent. Jadi bagian-bagian ya, ke-6 bagian dari dua segitiga yang kongruen itu kongruen, sehingga nomor 6 akibat dari nomor 5 yaitu sudut ADB kongruen dengan sudut ADC. Karena nomor 5-nya terbukti bahwa segitiga BAD kongruen dengan segitiga CAD. Nah, karena pada nomor 6 sudut ADB kongruen dengan sudut ADC, maka tentu saja nomor 7 kita katakan besar sudut ADB sama dengan besar sudut ADC. Ya, tentu saja alasannya adalah definisi dua sudut yang kongruen. Kemudian nomor 8, karena sudut ADB dan sudut ADC itu membentuk sudut lurus, ya, karena BDC itu sudut lurus, sehingga besar sudut ADB ditambah besar sudut ADC sama dengan 180 derajat. Ya, tentu saja mudah ya dipahami alasannya, karena membentuk sudut lurus. Karena di sini sebenarnya kalau mau dilengkapi, besar sudut ADB plus besar sudut ADC sama dengan besar sudut BDC, gitu ya. Kemudian BDC-nya kan bernilai atau besarnya atau ukurannya 180 derajat. Kemudian karena tadi nomor 7 sama nilainya ya, bahwa besar sudut ADB sama dengan besar sudut ADC, saya substitusi. Ya, saya substitusi yang ADC dengan ADB karena nomor 7 nilainya sama. Baik, ini sekali lagi contoh 4 ya. Nah, kemudian diperoleh, kita lihat dulu, karena tadi sama, maka ini berarti 2 kalinya ya, 2 kali besar sudut ADB sama dengan 180 derajat, diperoleh besar sudut ADB-nya 90 derajat.
ADB 90 derajat, tentu saja nanti ADC juga 90 derajat ya. Tapi kita tuliskan saja di sini salah satu aja bahwa besar sudut ADB-nya 90 derajat sehingga tentu saja sudut ADB adalah siku-siku. Karena ADB siku-siku maka AD tegak lurus BC ya. Bisa ditambahkan begitu sehingga tentu sesuai definisi garis tinggi atau memenuhi definisi garis tinggi sehingga AD terbukti merupakan garis tinggi. Nah, ini latihan 1. Latihan berarti Anda coba ya. Kalau contoh kita bahas, latihan Anda coba. Ini mirip dengan contoh keempat tadi. Anda tinggal melihat pembuktiannya mirip ya, tapi di sini tunjukkan bahwa AD juga merupakan garis berat. Jadi nanti kalau ini terbukti, jadi ketika ABC ini sama kaki dan AD ini garis bagi, maka AD juga garis tinggi, tadi sudah terbukti, dan silahkan dibuktikan bahwa AD juga merupakan garis berat. Tentu Anda harus memahami definisi garis berat di sini. Baik, kita ke contoh yang kelima. Nah, pada gambar di samping ini, segmen AB dan segmen ED bisektor satu sama lain. Ini mirip dengan contoh yang pertama tadi ya, contoh-contoh di awal tadi. Jadi, ini maksudnya adalah segmen AB bisektor segmen ED dan segmen ED bisektor segmen AB. Jadi saling membagi dua ya. Buktikan bahwa AE, segmen AE ini, ya AE itu yang ini ya, ini sini, kongruen dengan segmen DB ini ya, DB. Mudah-mudahan titiknya terlihat karena agak kecil di sini. Ya. Nah, kita akan membuktikannya. Tentu saja kita gunakan konsep kongruensi atau kekongruenan segitiga. Baik, kita tuliskan dulu. Tadi dinyatakan di soal bahwa AB bisektor ED. Ingat ya, karena tadi bisektor satu sama lain. Kita tuliskan dulu AB bisektor ED. Tentu di sini given atau diketahui. Akibatnya, segmen AB ini membagi segmen ED menjadi dua bagian yang sama. Yaitu tentu berpotongan di sini di C sehingga DC kongruen dengan CE. Ya, definisi bisektor. Kemudian sebaliknya ED juga bisektor AB. Ya, ini kurang spasi ya. Sehingga membagi, jadi ED membagi AB menjadi dua bagian yang sama panjang atau kongruen yaitu AC dan CB. Ini definisi bisektor. Nah, kita peroleh sekarang ini sudah sisi ya, nomor 1 ini sisi. Ini juga sisi. Nah, kita akan gunakan apakah SAS atau SSS ya. Tapi kalau SSS tidak mungkin juga karena kita butuh satu lagi ya. Padahal ini tadi kita diminta untuk membuktikan bahwa justru buktikan AE kongruen DB ya. Itu adalah yang diminta untuk dibuktikan. Tapi kita lihat di sini bahwa sudut ACE dan sudut DCB itu bertolak belakang sehingga kongruen. Sehingga kita bisa tuliskan sudut ACE kongruen dengan sudut DCB. Lihat ya, kali ini berpotongan ya, dua sudut bertolak belakang adalah kongruen. Ini sudah kita tunjukkan sebelumnya. Sehingga lengkap sekarang sisi posisi sudutnya juga diapit ya. Ini sudutnya diapit seperti sudut ini ya, sudut ACE diapit oleh sisi AC dan CE. Begitu pula sudut DCB diapit oleh DC dan BC. Sehingga memenuhi postulat side angle side. Saya tuliskan di sini dari nomor 1, 2 dan 3 diperoleh segitiga ACE kongruen dengan segitiga BCD. Postulat SAS, side angle side. Nah, akibatnya ingat kalau dua buah segitiga kongruen, maka bagian-bagian yang lainnya pun juga kongruen. Yang keenam bagiannya ya. Di sini saya tuliskan definisi dua segitiga yang kongruen atau
CPCTC ya. Corresponding parts of congruent triangle are congruent. Jadi akibatnya salah satunya adalah segmen atau sisi AE kongruen dengan segmen DB. Ya, sehingga terbukti. Baik, latihan 2. Latihan berarti Anda coba. Ini mirip dengan soalnya, tetapi yang diminta adalah buktikan bahwa AE sejajar DB. Jadi segmen AE kongruen dengan, sejajar ya, sejajar dengan segmen DB. Kalau di contoh yang kelima tadi, segmen AE kongruen dengan segmen DB atau sama panjang, sekarang selain sama panjang, buktikan dia juga sejajar. Nah, ini silahkan dicari. Anda tinggal menambahkan nanti ya sudut-sudut ini ya, letaknya yang dalam berseberangan ya. Tinggal menunjukkan itu. Kalau letak sudut-sudut dalam berseberangannya kongruen, salah satu aja di sini, maka terbukti sejajar nanti ya. Anda bisa manfaatkan. Di sini konsepnya adalah kekongruenan segitiga dan juga konsep kesejajaran garis. Nah, kita akan coba mengaplikasikan konsep kekongruenan pada teorema. Teorema yang pertama, teorema 3.3 ya. Bunyi teorema ini adalah jika dua sisi sebuah segitiga adalah kongruen, maka sudut-sudut ya opposite ya yang berlawanan dari sisi-sisi tersebut, opposite itu bisa kita artikan juga di hadapannya ya, di hadapan sisi yang kongruen tadi juga kongruen. Jadi saya ulang, jika dua sisi pada sebuah segitiga itu kongruen, maka sudut-sudut di hadapan sisi-sisi yang kongruen tersebut adalah kongruen juga atau sama besar. Jadi di sini saya gambarkan segitiga. Jika segmen atau sisi PQ kongruen dengan segmen PR, maka buktikanlah bahwa sudut Q kongruen dengan sudut R. Karena sudut di depan PQ adalah sudut R dan sudut di depan PR adalah sudut Q. Jadi keduanya juga kongruen. Nah, kita akan buktikan pada slide berikutnya. Nah, bukti teorema 333. Saya pindahkan dulu gambarnya di sebelah kiri untuk membantu kita. Tadi diketahui bahwa panjang PQ atau segmen PQ kongruen dengan segmen PR atau sama dengan panjang PR. Kemudian akan dibuktikan atau perintahnya adalah membuktikan bahwa sudut Q kongruen dengan sudut R. Artinya sudut di hadapan dari dua sisi yang kongruen adalah kongruen. Baik, kita mulai dengan mengkonstruksi garis bagi sudut QPR, ya misalkan namanya PM. Tentu alasannya adalah setiap sudut memiliki bisektor sudut. Jadi pada pembuktian ini saya buat dalam bentuk narasi, tidak dalam bentuk tabel. Yang warna hitam ini adalah pernyataan dan yang merah dalam kurung siku adalah alasan. Anda juga bisa menyatakannya, menuliskannya dalam bentuk tabel dengan memindahkannya saja. Nah, mengapa kita perlu mengkonstruksi? Ya tentu saja adalah dalam rangka untuk membantu pembuktian ya. Makanya dalam pembuktian kita bisa saja membutuhkan garis bantu atau yang lain yang itu dalam rangka untuk strategi yang mungkin dalam pertemuan dahulu kita sebut dengan strategi khusus ya untuk memulai tahapan pembuktian. Nah, kenapa harus garis bagi? Tentu ada alasannya nanti ya. Karena kalau garis bagi nanti ini membagi sudut QPR menjadi dua bagian sama panjang dan kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi PM-nya merupakan garis bagi ya, sudut QPR.
Nah, karena PM merupakan garis bagi sudut QPR, maka sudut QPM kongruen dengan sudut RPM. Baik, karena ini merupakan definisi bisektor sudut atau garis bagi sudut. Ya. Nah, ini saya namakan nomor 1, nanti ada tujuannya ya. Di sini kita sudah peroleh angle ya, atau sudut. Kemudian segmen PQ kongruen dengan segmen PR. Tentu ini sudah diketahui atau given. Jadi kita sudah punya dua unsur di sini, 1 dan 2, angle dan side. Kemudian segmen PM kongruen dengan segmen PM, reflektif atau identitas ya. Tentu ini mudah dipahami, sehingga kita peroleh 3 sekarang, tambah 1 side. Nah, kita lihat posisinya bahwa sudut QPM diapit oleh QP atau PQ dan PM. Kemudian sudut RPM diapit oleh sisi PR dan PM, sehingga memenuhi postulat SAS atau side angle side. Saya tuliskan di sini dari nomor 1, 2, dan 3 diperoleh segitiga PQM kongruen segitiga PRM, postulat SAS. Akibatnya, ya karena kita sudah bisa menunjukkan kedua segitiga ini kongruen, yaitu segitiga PQM kongruen dengan segitiga PRM, maka keenam bagian dari segitiga ini, dua segitiga ini yang saling berkorespondensi adalah kongruen. Di sini C, B, C, T, C ya, atau definisi dua segitiga yang kongruen. Corresponding parts of congruent triangle are congruent. Salah satunya adalah sudut Q dan sudut R. Ini salah satu aja, yang lain tentu juga bisa dicari ya, tapi karena pertanyaannya adalah atau yang mau dibuktikan adalah ini, sehingga kita tuliskan ini. Sudut Q kongruen dengan sudut R, sehingga teorema tadi terbukti. Nah, teorema berikutnya yaitu teorema 334. Jika dua sudut pada sebuah segitiga kongruen, maka sisi-sisi di hadapan sudut-sudut yang kongruen tersebut ini maka juga kongruen ya. Jadi ini mirip kebalikannya tadi. Kalau tadi sisinya kongruen, dua sisi kongruen, maka sudut di hadapannya harus dibuktikan kongruen. Kalau ini sekarang diketahui dua sudutnya pada sebuah segitiga ya kongruen, maka sisi di hadapannya juga kongruen. Jadi sekarang ya kebalikan tadi. Jika sudut Q kongruen dengan sudut R, maka sisi di hadapannya berarti segmen PQ dan segmen PR itu kongruen. Nah, ini harus ditunjukkan atau dibuktikan. Nah, bukti dari teorema 333 kita akan konstruksi juga sama dengan bukti pada teorema 332. Nah, di sini yang diketahui adalah besar sudut Q sama dengan besar sudut R. Karena tadi sudut Q kongruen dengan sudut R. Maka kita akan menunjukkan di sini arah pembuktian kita bahwa segmen PQ atau sisi PQ kongruen dengan sisi PR. Nah, kita sekali lagi mengkonstruksi sebuah garis bantu ya. Di sini kita sebut dengan garis tinggi. Nah, kenapa garis tinggi? Kalau yang tadi garis bagi, nah tentu memiliki alasan ya. Anda dalam mengkonstruksi sebuah bukti bisa juga mencoba-cobanya. Ketika sebuah strategi gagal bisa beralih ke strategi yang lain. Dan ini kita sajikan dalam narasi, tidak dalam tabel. Yang warna hitam adalah pernyataan dan yang berwarna merah dalam kurung siku adalah alasan. Nah, garis tinggi dari PM tentu bisa kita konstruksi ya. Ya, jadi garis tinggi definisinya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi di hadapannya, sehingga di sini tegak lurus. Alias PMQ siku-siku dan juga tentu saja PMR
juga sudut siku-siku. Nah, sehingga diperoleh bahwa sudut PMQ kongruen dengan sudut PMR. Ya, dua sudut siku-siku adalah kongruen. Tentu ini mudah dipahami dan kita sudah peroleh satu unsur yaitu angle. Kemudian sudut PQM adalah Q tadi, dan sudut PRM, ingat ya, Anda harus memahami bahwa PRQ dan PRM itu sama-sama sudut R. Jadi tidak perlu bingung ya, kadang-kadang mahasiswa pernah menanyakan di sebelumnya PRQ dan PRM, ini ada yang belum memahami dan tentu saja mudah dipahami bahwa sama-sama sudut R. Given ya, sudah diberikan di soal, sehingga kita memiliki dua unsur angle sekarang. Kemudian PM kongruen dengan PM, ya, karena berimpit ya atau refleksif ya atau identitas. Nah, kita memiliki di sini angle side, tapi lihat di sini. Di sini apakah AAS ataukah ASA? Ya, kalau ASA kan postulat ya, kalau AAS teorema. Kita lihat letak atau posisi PM. PM ini tidak diapit oleh sudut ya. Ya, jadi sudutnya di sini dan di sini ya, sudut Q ya, PQM dan PMQ. Seharusnya yang diapit adalah sisi QM. Jadi seandainya di sini QM kongruen MR ya, maka kita menggunakan postulat ASA. Tetapi di sini letak dari sisinya di sini ya tidak diapit oleh kedua sudut ya. Ini juga sama sudut PMR dan PR. PRM dan PMR ya tidak mengapit PM ya, tapi mengapit MR. Ya, sehingga kita menggunakan teorema AAS ya. Jadi segitiga PQM terbukti kongruen dengan segitiga PRM postulat AS, sehingga akibatnya adalah karena sudah terbukti keduanya kongruen, kita menggunakan CP/CTC ya, bagian-bagian dua segitiga yang kongruen adalah kongruen, sehingga segmen atau sisi PQ terbukti kongruen dengan segmen PR. Terbukti teorema 333. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.